Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-izza rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di kitab At-Tamhid memasuki bab yang pertama insyaallah taala. Namun sebelumnya kita akan menyempurnakan terlebih dahulu satu hadis di muqaddimah atau kitab pendahuluan dari kitab Tauhid ini, yaitu hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya. Sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-himar. Aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Dari kisah ini kita bisa memberikan gambaran terlebih dahulu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai alat transportasi yang paling murah, ya, tidak mewah, ya, yaitu seekor keledai. Tingkatannya kan begitu ya. Ada keledai, ada kuda, ada onta, begitu. Ya. Ya, kalau kita mungkin apa? Ontel. Ya, sepeda ontel. Dan ini menunjukkan tentang tawadhu'nya, kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sungkan, tidak malu mengendarai seekor keledai. Kemudian dari sekelumit kisah ini juga kita bisa menarik kesimpulan tentang keutamaan sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Bisa dibayangkan dia ikut berboncengan dengan Nabi SAW di belakang Nabi SAW. Ini masih hadis yang terakhir ya di mukadimah materi kita yang lalu. Jadi kalau berboncengan kan berarti langsung
berhimpitan, berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia yang agung, mulia, tinggi derajatnya, kedudukannya, Sayyidul Anbiya'il Mursalin, Sayyidu Bani Adam. Ya. Tidak semua manusia, tidak semua orang berkesempatan untuk duduk dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian juga bisa kita simpulkan bahwa boleh kita memboncengi ya teman, sahabat, ya kawan misalnya, teman perjalanan, ya, di atas satu kendaraan. Ketika kendaraan itu memang kuat untuk menanggung para penumpang yang ada di atasnya. Dan bahkan boleh jadi itu bagian daripada sedekah, ya, kebaikan. Ketika kita berjalan mendapati kawan kita, teman kita sedang menunggu ya, alur-alur transportasi yang lain, kemudian kita ajak untuk ikut berbarengan dengan kita ketika kita satu arah dan tujuan dengannya. Boleh. Dan maka itu dianjurkan mungkin, ya, membantu ya, orang yang memang membutuhkan ya, kendaraan tadi. Kemudian juga dalam perjalanan keduanya ada pembicaraan, ada komunikasi, tidak diam-diam saja berduanya begitu ya dalam kendaraan tadi. Ya, tapi ada satu komunikasi, dialog yang berisi ilmu. Di sini juga bisa kita simpulkan bahwa transformasi atau transportasi ilmu itu ya, menularkan ilmu, memberikan ilmu pengetahuan itu dalam setiap keadaan, setiap kesempatan. Gitu kan? Tidak harus dalam majelis ya, resmi formal seperti ini misalnya. Dia mesti harus di bangku perkuliahan misalnya. Di mana saja, dalam berbagai keadaan. Di meja makan, dalam perjalanan, misalnya begitu ya. Semua dalam rangka tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, tawasaw bil marhamah. Dalam rangka memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang dapat diamalkan begitu. Apalagi untuk kebaikan akhirat kita. Ya. Jadi belajar itu tidak mesti harus duduk ya formal seperti ini. Ya. Dan Nabi SAW mengajarkan sahabatnya dalam berbagai keadaan. Di setiap waktu, setiap kesempatan. Pagi, siang, sore, malam. Ya, di rumah, di luar rumah, di masjid, ya, di perjalanan, ya, sawah ladang, ketika peperangan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, karena mereka berdua dalam perjalanan, berarti informasi itu hanya dimiliki oleh satu orang saja, didengar oleh satu orang saja. Para ulama menyebut ini menjadi pengkhususan. Ya, mengkhususkan satu ilmu untuk satu orang. Gitu. Dan itu dibolehkan juga. Untuk maslahat, untuk kepentingan, karena memang dia berhak untuk menerimanya ya, dan sanggup untuk menanggungnya dan lain sebagainya. Karena boleh jadi ada orang-orang yang belum waktunya, belum saatnya untuk menerima ilmu, tapi ditunda untuk waktu kemudian hari. Ya, jadi dibolehkan ya adanya pengkhususan. Ya, para syekh, para imam,
tuan-tuan guru, ya, para alim ulama, para kiai, mereka punya murid-murid kesayangan gitu, tanda kutip ya, anak emas yang diistimewakan mendapatkan tambahan ilmu ya dari murid-murid yang lainnya. Ya, kalau ngaji seperti ini misalnya, ya puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang datang, umum saja semua mendapatkan kadar yang sama. Tapi ada 1, 2, 3 orang diistimewakan, dikhususkan untuk mendapatkan tambahan ilmu. Boleh, dibolehkan. Yang seperti itu dibolehkan dan dibenarkan. Apalagi memang jika orang-orang yang dikhususkan ini sanggup untuk menerima ilmu tadi, memiliki kapabilitasnya, begitu. Kemudian terakhir, ya, satu gambaran tentang dialog yang terjadi antara Nabi SAW menggunakan metode tanya jawab. Menggunakan metode tanya jawab. Nabi bertanya, ya, menanyakan sesuatu agar ya, bisa dipahami, bisa dimengerti oleh si pendengarnya yang akan mendapatkan pengetahuan tadi. Karena ketika ditanya sesuatu, maka orang yang ditanya itu bersiap untuk berpikir mencari jawabannya. Ya. Ini satu metode dalam transformasi ilmu. Dan juga nilai sebenarnya. Nah, adab etika seseorang ditanya ketika dia tidak tahu jawabannya berdasarkan keilmuan yang dimilikinya, maka hendaknya dia berterus terang bahwasanya dia tidak tahu jawabannya. Dan itu bukan aib. Itu bukan aib. Karena tidak setiap orang harus tahu ya jawaban dari setiap pertanyaan. Bahkan sebagian ahli hikmah mengatakan diam pun bagian daripada jawaban itu. Kalimat tidak tahu bagian daripada jawaban dari pertanyaan yang disampaikan ditujukan kepadanya. Apa hukumnya ini saya tidak tahu. Itu jawaban. Jawabannya itu saya tidak tahu jawabannya. Itu jawaban. Dan tidak perlu merasa malu dan bukan suatu aib ketika ditanya lalu dia mengatakan tidak tahu. Karena memang tidak semua orang harus mengetahui segala sesuatu. Bahkan sebagian ahli hikmah mengatakan orang yang ditanya segala sesuatu lalu dia menjawabnya, fasyad bi'annahu jahil. Saksikanlah orang itu bodoh. Orang itu orang jahil. Apalagi bukan kepakarannya, bukan keahliannya. Misalnya antum semua di sini misalnya yang memang bergelut dalam dunia konstruksi, tahu kan ilmu-ilmu itu. Ya. Analisis misalnya bangunan apa segala macam perhitungan ini dan itu tahu semua. Ya, tapi ketika ditanya misalnya mohon maaf hukum fikih, karena memang tidak belajar secara mendalam di situ, jawab tidak tahu, wajar kan? Karena memang bukan bidangnya, bukan keahliannya, bukan kepakarannya. Begitu. Di dunia konstruksi saja ada hal-hal yang mungkin secara detail bukan spesialisasi kita untuk ya kita mempelajarinya misalnya. Jadi bukan satu hal yang aib. Apalagi ini untuk urusan agama terkait dengan halal haram, terkait dengan wajib dan tidak wajib, terkait dengan pahala dan dosa, terkait dengan akhirat, ya keimanan misalnya, itu tidak serta-merta semua harus menjawab. Ya, karena ketika dia berbicara masalah agama, berarti dia telah mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Dan ketika dia mengatakan itu tanpa ilmu dalil yang pasti bisa dipertanggungjawabkannya, maka dia telah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Begitu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah berboncengan ya kepada Nabi SAW ya, di atas seekor himar. Lalu beliau bertanya, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Muaz, tahukah kamu apakah yang menjadi hak Allah atas hamba-hambanya? Artinya si hamba ini wajib untuk menunaikan hak Allah itu, memberikan hak Allah itu. Ya, apa hak Allah itu?
Lalu kemudian apa yang menjadi hak si hamba atas Allah ketika dia sudah menunaikan hak Allah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ya, tadi yang saya singgung tadi di awal adalah metode tanya jawab untuk mentransfer ya ilmu, pengetahuan dan juga nilai-nilai. Dan itu salah satu metode dalam dunia pendidikan yang sangat tepat dan sangat bermanfaat, berfaedah. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanan tadi pembicaraannya ini yang berkualitas gitu maksudnya. Ya. Berbobot, berkelas gitu. Obrolannya itu ya yang punya bobot nilai yang sangat tinggi. Bukan pembicaraan yang sia-sia, bukan yang tentang remeh-temeh misalnya, bukan. Ya. Nggak bicara masalah istri, nggak bicara masalah anak, nggak bicara masalah pekerjaan misalnya, nggak bicara masalah rumah tinggal, apalagi bicara masalah kendaraan misalnya, enggak. Ya, bicara tentang masalah hobi misalnya, main ini itu dan segala macam, enggak. Tapi pembicaraan, subhanallah, yang sangat berbobot, berkualitas, sangat bernilai di sini untuk kebaikan ya akhirat ya, setiap kita. Gitu. Nah, itu seharusnya itu. Dan itu tradisi itu dilakukan oleh para ulama. Saling murojaah, saling mubahatsah misalnya, saling mengkaji, saling mencari fatwa misalnya, atau juga murojaah Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Nah, itu baru berbobot, obrolan-obrolan berbobot. Kalau enggak diam saja. Karena kaidahnya adalah falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Kaidahnya adalah min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Gitu. Banyak sekali kan kita, waliyazubillah, nasafurullah. Pembicaraan kita tidak ada nilainya itu. Ya, sebagian ulama menyebut ilmun la yanfa, jahlun la yadur. Taunya kita tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak taunya kita juga tidak mencelakakan kita. Begitu. Ya, nah ini. Jadi Nabi bertanya tentang apa? Hak Allah. Hak Allah yang ditunaikan oleh si hamba. Karena dia hak, maka Allah akan menuntut. Ya, karena dia adalah hak Allah, maka Allah akan menuntut. Ya. Kemudian hak si hamba atas Allah. Ya. Maka ada hubungan hak dan kewajiban kan begitu. Hubungan hak dan kewajiban. Ketika kita menjalankan kewajiban kita memberikan hak Allah, maka Allah pun akan menjalankan kewajibannya memberikan haknya kepada kita. Sebagian ulama menyebut itu bukan kewajiban Allah katanya, tapi keutamaan Allah. Ya, meskipun Syekh di sini, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan, tidak apa-apa dikatakan itu kewajiban Allah atas dirinya sendiri. Jadi Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Nah, itu sah-sah saja, ya. Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Seperti misalnya dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah menetapkan atau mewajibkan atas dirinya rahmah, kasih sayang. Misalnya. Kemudian wa harrama ala nafsi zulma. Lalu Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Jadi Allah mewajibkan untuk memberikan rahmat dan Allah mengharamkan untuk tidak berbuat zalim atas dirinya. Begitu. Nah, jadi sini antara hak dan kewajiban. Ya. Apa hak Allah yang menjadi kewajiban kita sebagai si hamba? Apa hak si hamba? Ya. Yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menjalankan kewajiban tadi. Maka Muaz bin Jabal mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak tahu, Allah dan Rasul lebih mengetahui.
Jadi nggak tahu jawabannya tuh. Jadi ini jawaban juga. Ketika ditanya nggak tahu jawabannya, dia mengatakan saya tidak tahu. Itu jawaban, gitu kan? Itu jawaban. Begitu. Mas mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Tidak mendahului Allah dan Rasulnya dalam memberikan jawaban. Ini juga menjadi adab yang mulia, ya, yang harus kita perhatikan ketika berbicara urusan agama dan kita tidak tahu pasti jawabannya, maka kita katakan begitu, Allahu a'lam. Ada tambahan kalimat Rasul, para ulama menjelaskan karena itu pada masa Nabi masih hidup, yang memungkinkan wahyu turun kepada beliau, lalu beliau memberikan jawabannya. Sehingga ada kalimat Allahu wa Rasuluhu. Nah kalau sekarang cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam bis-shawab misalnya. Ya, Allahu a'lam. Ya, Allah yang lebih mengetahui hakikatnya. Nah, ini adab kita nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika berbicara urusan agama. Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, ditanya 40 pertanyaan. Yang dijawab cuma 4. Selebihnya mengatakan aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Lalu yang bertanya mengatakan kalau begitu Anda jahil. Silakan katakan, ya, Malik bin Anas jahil. Ini subhanallah, ini seorang imam ini ya. Betul-betul menjaga kehormatan diri dan agamanya untuk tidak mudah berfatwa, berbicara urusan agama tanpa betul-betul dia mengetahui dalilnya, ilmunya. Yang disebut dengan wara' namanya. Kehati-hatian dalam berfatwa dalam masalah urusan agama. Nah, sekarang ini ya lihat di televisi itu, ya. Lihat di media-media sosial. Banyak orang berbicara urusan agama, begitu kan? Semua dijawab, ya. Semua dibahas, ya. Terkadang bertepatan dengan dalilnya, namun lebih banyak lagi yang tidak ada dalilnya sama sekali, ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan para jemaah sekalian yang Allah taala. Semacam nasihat. Kalau nasihat sih nasihat saja, silakan ya. Tidak usah mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, apalagi untuk urusan halal dan haram. Untuk urusan wajib dan haram misalnya, untuk urusan pahala dan dosa misalnya. Untuk urusan ibadah, untuk urusan penetapan syariat misalnya. Nah, itu tidak boleh itu. Berbicara asal-asalan kecuali dengan dalil. Tapi kalau nasihat untuk sehari-hari, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nasihat umum begitu kan. Ya. Nasihat untuk menjadi orang baik, untuk berbuat baik, berlaku yang baik, berkata yang baik, itu kan nasihat umum, normatif saja. Gitu ya. Maka Muaz bin Jabal mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW menjelaskan, Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah yang menjadi kewajiban si hamba untuk ditunaikan atau untuk menunaikannya adalah Allah disembah, agar mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Jadi hak Allah itu tauhid. Hak Allah itu tauhid ibadah. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menuntut itu. Akan menuntutnya. Begitu ya. Jadi sebelum kita menaikkan hak-hak yang lain gitu kan, yang mana kita sebutkan ada al-huququl asyarah, 10 hak itu, ya, hak Allah, hak orang tua, hak ahli kerabat, hak anak yatim, hak orang miskin, kan gitu ya, dan seterusnya. Maka yang pertama kali wajib untuk kita tunaikan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah itu? Tauhid. Beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Allah nanti akan menuntut ini kepada semua umat manusia. Dari generasi pertama sampai yang terakhir. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Manusia dan jin akan dituntut, ya, tentang hak Allah ini. Begitu. An ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bi syai'a.
Sebaliknya, hak si hamba ya yang tadi menjadi keutamaan Allah untuk diberikan kepadanya, ketika si hamba itu sudah menunaikan hak Allah dengan sebaik-baiknya, apa? Allah tidak mengazabnya. Allah tidak mengazabnya. Tidak diazab ketika si hamba sudah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Tidak diazab. Begitu. Jadi ini hak utama, ini kewajiban yang pertama dan utama maksudnya. Setelah itu baru kemudian kewajiban-kewajiban berikutnya yang lain. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, infak sedekahnya, jihad fisabilillahnya, dakwah ilallahnya misalnya, birrul walidaynya, kemudian berbaik kepada tetangga dan semuanya dan susah-susahnya. Yang pertama dan utama hak Allah dulu. Yang pertama dan utama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Muaz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, afal ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada semua manusia? Artinya apa? Kalau mereka ingin selamat, udah. Ibadah kepada Allah, tauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, selesai itu, selamat. Tapi Nabi mengatakan apa? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan berita kabar gembira ini pada mereka, nanti mereka hanya bersikap apatis, hanya mengandalkan satu amalan ini saja, tidak mempedulikan amal-amal yang lain. Begitu. Ini terjadi ya di awal-awal dakwah Islam. Bahkan disinggung ini di Mekah. Sebelum berhijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ya. Atau ketika Islam itu masih belum kuat. Syariat Islam masih belum tegak semuanya. Ayat-ayat Al-Quran belum turun semuanya. Begitu. Ya. Sehingga kalau ini disampaikan pada saat itu, maka banyak kaum muslimin, terutama orang-orang yang baru masuk Islam, hanya akan mengandalkan diri mereka dengan satu amalan ini saja. Tidak mau berjihad nantinya, tidak mau berdakwah nantinya, tidak mau berinfak, bersedekah nantinya misalnya. Yang penting tauhid dan tidak berbuat syirik. Yang penting dia beriman pada Allah dan tidak berbuat syirik, selesai. Nah, maka Nabi melarangnya. Ya, nah Muaz melaksanakan perintah itu. Tidak disampaikan hadis ini. Hadis ini disampaikan oleh Muaz bin Jabal beberapa hari sebelum beliau wafat. Itu pun di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beberapa hari sebelum beliau wafat, ta'assuman katanya, min kitmanil ilmi, untuk membebaskan dirinya dari dosa karena sebab menyembunyikan ilmu. Para ulama menyebutkan boleh menunda satu ilmu ya untuk disampaikan kepada satu dua orang ataupun masyarakat ataupun khalayak ramai ya, sampai nanti mereka siap untuk menerima ilmu itu, boleh. Ya, bukan menyembunyikan selamanya, tidak, tapi menunda penyampaiannya. Ya, itu dibolehkan, dibenarkan. Ya, kalau kita biasa mengajar misalnya, mengajar anak SD, SMP, SMA, itu ada masa-masanya, ada tahapan-tahapannya, ada waktu-waktunya untuk disampaikan. Ya, tidak semua materi itu disampaikan ya di satu waktu, begitu. Sehingga Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini beberapa hari sebelum beliau wafat, dan itu di zaman Umar bin Khattab ketika Islam sudah tegak, sudah kuat, semua syariat Islam sudah sempurna, begitu ya. Nah itu, ini untuk menyempurnakan pembahasan kita yang pendahuluan dari kitab At-Tamhid ini ya, tentang hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka hari ini kita masuk pada materi berikutnya ya, tentang keutamaan tauhid. Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa dihapus dengannya. Itu. Ya.
Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat ke-82. Ya. Surat Al-An'am ayat ke-82. Nah, artinya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ayat ini, ya, ketika turunnya ayat ini, para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa resah, ya, gelisah, gundah, gitu. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, sehingga sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yulbis imanu bizulmin. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mencampur adukan keimanan yang ada pada diri mereka dengan perbuatan kezaliman-kezaliman. Dalam riwayat ini dikatakan, ayyuna lam yazlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri. Begitu. Ya. Karena kalimat zalim atau az-zulm, zalim itu, ya, artinya adalah wad'u syai' fi ghairi maudhihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu zalim namanya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak menunaikan hak yang semestinya, itu juga zalim, sama. Tidak memberikan hak, ya, atau menunaikan hak yang semestinya dia mendapatkan hak itu pun zalim. Istri punya hak, ya, lahir dan batin misalnya. Nah, kita berikan haknya, nafkahnya lahir dan batin, berarti kita zalim pada istri. Anak-anak punya hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan yang layak. Tidak kita berikan hak mereka, zalim berarti kita. Tidak memberikan hak dengan semestinya, itu zalim. Bahkan pada diri sendiri. Ya, bagian tubuh kita ini punya hak itu. Mata, telinga, begitu kan. Kemudian mulut kita, lisan kita, kaki tangan kita, ya, sampai kepada hati kita, akal kita, ya, jiwa kita itu punya hak tuh semua, bagian-bagian itu. Makanya saya mengatakan, siapa yang di antara kita tidak pernah menzalimi dirinya sendiri, hatta dirinya sendiri. Ya, kalau setiap malam minggu begadang terus, misalnya gitu kan, karena besoknya nggak kerja, libur, itu kira-kira zalim dah itu. Ya, pada dirinya sendiri, pada matanya yang seharusnya dia istirahat, ini tidak dikasih istirahat matanya. Zalim dia. Pada hati dan jiwanya yang dia tidak sujud, tidak menyembah Allah, tidak berdoa kepada Allah, tidak zikir misalnya, zalim kepada hati dan jiwanya. Apalagi sampai melukai tubuhnya, zalim, ya, pada dirinya. Begitu. Itu disebut dengan kezaliman namanya. Ya. Nah, ada kezaliman yang sangat besar. Maka Nabi mengatakan, laisal amru kama tazunnun, atau laisal ladzi tazhabuna ilaihi, dalam satu riwayat. Az-zulmu syirk, alam tasma'u liqaulil abdi salih, inna syirka la zulmun azim. Bukan seperti itu yang
dianggap oleh kalian tentang kezaliman. Tetapi yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah kesyirikan. Tidakkah kalian membaca perkataan seorang hamba yang soleh itu Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi maksud dengan zalim itu adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan dikatakan zalim? Karena syirik berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Seharusnya ibadah itu diberikan kepada Allah, diberikan kepada selain Allah. Maka zalim dikatakan. Tidak menempatkan ibadah semestinya. Gitu. Tidak memberikan hak Allah semestinya, itu ibadah. Kan gitu syirik kan? Begitu. Nah, sehingga disitulah ya hubungan kenapa kesyirikan dikatakan sebagai sebuah kezaliman, karena ya, kesyirikan hakikatnya adalah ya, dia tidak menyembah Allah atau memberikan penyembahan dan peribadatan itu kepada selain Allah yang seharusnya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala tentang keamanan, ya, tentang keamanan. Ya. Yang dimaksud dengan keamanan di sini, ya, itu sudah barang tentu adalah keamanan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Ketika tauhid seseorang di dunia tidak batal, maka terjaga, terpelihara darahnya, hartanya, kehormatannya dalam agama Islam. Tapi ketika tauhid seseorang batal, dibuktikan bahwasanya dia telah keluar daripada Islam, maka nggak ada lagi itu keamanan darah, harta, dan kehormatannya. Kan begitu. Adapun di akhirat, ya, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jelas. Ya, Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik ketika seorang mati di atas kesyirikan. Dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya di neraka. Namun, bentuk-bentuk kezaliman selain syirik, kemaksiatan kesalahan syirikan yang mengurangi kadar daripada keimanan dan tauhid kepada Allah Tabaraka wa taala, ini dia akan menanggung azabnya, siksanya, meskipun tidak harus kekal. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya. Ya. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Nah, berarti di sini bahwa tauhid memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan keamanan, jaminan keamanan. Syekh Utsaimin menyebut dengan mutlaqul amal dan al-amnul mutlak. Ya. Dia mendapatkan jaminan keamanan atau keamanan yang mutlak, yang sempurna. Nah, ini bergantung kepada ya kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Antara kesyirikan dan dosa-dosa besar lainnya di bawah kesyirikan. Begitu. Wa hum muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk. Ya, sementara hidayah, sebagian ulama menjelaskan hidayah al-irsyad wal bayan dan hidayah at-taufiq. Ya. Hidayah bimbingan, pengarahan, pengajaran, itu hidayah namanya. Siapa itu? Para nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in, imam-imam, para ulama-ulama, ya, tuan guru misalnya. Ini memberikan hidayah, memberikan bimbingan, pengarahan, pengajaran, ilmu, itu hidayah. Tapi yang lebih daripada itu adalah at-taufiq, yaitu kemampuan untuk beramal soleh.
ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus, hidayah itu ke siratal mustaqim, ilmu dan amal. Karena ada orang yang berilmu tapi dia mengamalkan ilmunya. Tahu kewajiban salat 5 waktu tapi dia meremehkan melaksanakan salat 5 waktu. Ya. Tahu keutamaan dia baca Al-Quran tapi dia meremehkan dari baca Al-Quran. Tahu keutamaan salat berjamaah tapi dia meremehkan salat berjamaah. Tahu keutamaan duduk di majelis taklim tapi dia meremehkan duduk di majelis taklim. Nah, beda antara tahu sebagai sebuah pengetahuan, sebagai sebuah wawasan, sebagai sebuah knowledge dengan amal, pengamalan, ya, aplikasinya. Untuk mengamalkan, mengaplikasikan itu butuh kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan hidayah taufik. Dan kita membutuhkan dua-duanya. Ya, maka berbahagialah ketika kita mendapatkan dua hidayah tadi. Ilmu dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu. Begitu ya. Nah, itulah yang akan memberikan keamanan pada kita, dunia kita dan juga akhirat kita. Nah, ini diantara ya satu dari sekian banyak keutamaan ya kalimat tauhid atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, dan dosa-dosa yang bisa dihapus dengannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Demikian para jemaah dimana Allah Subhanahu wa taala untuk kajian kita hari ini ya. Masuki bab berikutnya yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu ya, yang bermanfaat untuk kita. Yang terpenting lagi adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar kita tetap istiqomah di atas agama dan sunnah nabinya setelah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.